Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja di mana antum berada, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup kita, memudahkan kita untuk bisa terus bertolak ilmi, mencari ilmu, belajar untuk mendapatkan manfaat. Juga dimudahkan untuk bisa mendapatkan amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala dan rezeki yang thayyib dalam kehidupan kita setiap harinya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bisa berjumpa kembali pada acara kita ini. Berharap kita semua bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mewujudkan tujuan penciptaan kita semua, dalam kita meraih kebahagiaan di dunia ini dan nanti di akhirat. Tidak kita pungkiri bersama bahwa nikmat yang agung yang tidak ada duanya adalah dijadikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya untuk menjelaskan agama ini dan menjadi contoh bagi kita semua dalam mengamalkan agama ini, dan juga menjadi contoh dalam menjawab permasalahan kita, baik berkenaan dengan rumah tangga ataupun yang di luar, baik hubungan pekerjaan kita ataupun dalam hubungan intersosial antar masyarakat di daerah kita, negara kita, bahkan dunia ini. Sehingga dengan adanya beliau inilah kita mampu melihat, mampu mempelajari, dan bahkan bisa mengambil solusi dari problematika yang kita hadapi dewasa ini, baik menyangkut umat secara umum maupun rumah tangga secara khusus. Kita masih bersama, alhamdulillah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan kita semua dalam menghadapi problematika rumah tangga yang pernah menimpa beliau, yang pernah ada dalam rumah tangga beliau, sebagai contoh bagaimana beliau mampu menjadikan rumah beliau sebagai surganya beliau, surganya semua anggota keluarga, di dunia ini sebelum mendapatkan surganya Allah di akhirat nanti. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah uslub yang lainnya, berupa teguran keras dengan sebuah bentuk marah yang terkendalikan dan memberikan pengaruh kepada istri beliau dalam menghadapi kondisi ataupun masalah yang muncul di rumah tangga beliau. Kita tahu bersama bahwa pada asalnya semua masalah itu diselesaikan dengan lemah lembut. Sebagaimana Nabi jelaskan dalam sabda beliau, innallaha rafiqun yuhibbu rifqa fi kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu Rafiq, yang maha lembut dan menyukai, mencintai kelembutan dalam segala keadaan, dalam segala perkara. Wa rifqu idza dakhala fi syai' zana. Kelembutan ini bila masuk dalam sebuah perkara apa saja akan menghiasinya. Wa idan taza'an syai'in syana. Kalau hilang dari sesuatu maka dia akan
akan merusak atau membuat jelek urusan tersebut. Oleh karena itu, umumnya Nabi kita Muhammad SAW dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, dalam menyelesaikan permasalahan masyarakatnya, itu dengan lemah lembut. Namun terkadang beliau menyikapi dengan keras, dengan disertai kemarahan, atau menampakkan kemarahannya sebagai bentuk terapi ataupun solusi agar orang tersebut mengerti keadaannya dan mengerti akibat yang ada dengan menjelaskan kepada mereka apa yang benar dalam masalah tersebut. Jadi banyak contohnya, misalnya Nabi kita Muhammad setelah marah ketika Khalid bin Walid mencela salah seorang sabiqun al-awwalun. Sampai beliau mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan engkau mencela sahabat-sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha muddahu wala sifahu. Seandainya seorang kalian berinfak sebesar gunung Uhud, besar sekali ya, tingginya bisa 2 kilometer lebih, bentuk emas, bukan hanya uang, emas, tidaklah akan nyampai satu mudnya, satu mud ataupun setengah mudnya sedekah para sahabat tersebut. Juga pada Abu Dzar Al-Ghifari ketika beliau mencela Bilal bin Rabah, ya, dengan mengatakan, wahai Abu Dzar punya sifat-sifat jahiliyah, dengan wajah yang merah dan menampakkan kemarahannya. Demikian juga rumah tangga beliau. Beliau gunakan sikap ini untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang tidak bisa diremehkan oleh kita pengaruhnya. Dan kita perlu untuk melihat kembali hal ini untuk dijadikan sebagai pelajaran bahwa terkadang dengan marah yang terkendalikan tentunya ya, akan menyelesaikan masalah dalam rumah tangga kita. Saya ambilkan di sini satu riwayat sampai Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang hasan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dzakara Khadijata lam yakad yas'amu min thana'in 'alaiha wastighfarin laha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila menyebut Khadijah hampir-hampir tidak pernah bosan untuk memuji-muji Khadijah dan memohonkan ampunan untuk Khadijah. Fadzakaraha yauman. Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan atau menyebut nama Khadijah di satu hari. Tentunya ada pujian di sana, ada istighfar kepada Khadijah di sana. Fahamalatnil ghirah. Cemburu membawa aku. Artinya menarik aku untuk mengatakan faqultu. Aku berkata kepada Rasulullah, laqad awwadakallahu min kabir sin. Sungguh Allah telah menggantikan engkau wahai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari wanita yang sudah tua itu. Tentunya dengan apa? Dengan kondisi cemburunya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha,
Fara'aituhu ghadiba ghadban syadida. Aku melihat beliau itu sangat marah sekali. Wa qultu fi nafsi, aku bicara dalam diriku, Allahumma in adhabta ghadab rasulik anni la ma'ud adhkuruha bisu'in ma baqit. Ya Allah, jika engkau menghilangkan kemarahan Rasulmu dari aku, niscaya aku tidak akan mengulang untuk menyebut Khadijah dengan ucapan buruk selama aku masih hidup ini. Selama sisa hidupku ini. Falamma ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma laqitu. Ketika Nabi melihat apa yang aku sampaikan, dia mengatakan, kaifa qulti? Bagaimana engkau mengucapkan itu, hai Aisyah? Wallahi laqad amanat bi id kadzabani an-nas wa awatni idza rafadani an-nas. إذ رفضني الناس ورزقت مني الولد إذ حرمتموه مني. Demi Allah, sungguh Khadijah beriman ketika seluruh orang mendustakan aku. Dan Khadijah melindungiku, menerimaku ketika orang-orang menolakku. Dan Khadijah memberikan kepadaku anak ketika kalian tidak memberikan anak kepadaku. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menampakkan kemarahannya yang sangat besar ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengucapkan ucapan merendahkan Khadijah. Merendahkan seorang wanita yang punya kedudukan yang tinggi dalam Islam. Yang punya kedudukan di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Sayyidah Nisa'il Alamin. Dia adalah orang pertama yang beriman kepada Rasulullah SAW dan masuk Islam sebelum yang lain-lainnya. Yang mampu menerima Rasulullah SAW ketika pulang dari Gua Hira dalam keadaan ketakutan. Dan memberikan solusi kepada Rasulullah SAW dengan menyampaikan kepada dia kabar gembira bahwa Allah tidak akan menghinakan Nabi kita Muhammad SAW. Wallahi la yuhziyannaka, la yukhzika Allahu ahad. Tidak akan Allah akan menghinakan engkau wahai Muhammad SAW. Dan membawanya kepada Warqah bin Naufal untuk diberikan solusi penyelesaian atau penjelasan tentang apa yang beliau dapatkan di Gua Hira tersebut. Dan beliau teguh membela Rasulullah dengan harta, dengan jiwanya, dengan semua yang dimilikinya. Ketika masa-masa di mana manusia tidak ada yang beriman kepada Rasulullah SAW. Ketika kaum Quraisy semuanya menolak dan kufur kepada Rasulullah SAW, mendustakan beliau, mencela beliau dengan mengatakan kadzdzab, pendusta, dukun, tukang sihir dan lain sebagainya.
Zaman dulu, zaman Rasulullah SAW tukang sihir menjadi celaan. Dan beliau Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha kokoh mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ni'mat zaujah. Istri yang terbaik. Yang betul-betul mampu mengokohkan sang suami. Yang mampu mendampingi suami dalam segala keadaan. Bahkan dalam sebuah keadaan yang sangat dahsyat. Sangat berat. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Ibn al-Athir dalam kitabnya Asad al-Ghabah mengatakan, Khadijatu awwalu khalqillahi aslama bijma'il muslimin. Khadijah itu adalah makhluk Allah yang pertama masuk Islam dengan ijma'nya kaum muslimin. Dalam hadis ini, Nabi tidak cukup dengan marah saja. Dan tidak berhenti dengan marah saja kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Namun, mulai beliau menjelaskan sebabnya. Menjelaskan akar permasalahannya. Kenapa beliau menyampaikan pujian-pujian kepada Khadijah ketika nama beliau disebutkan. Kepada Aisyah. Dengan mengatakan, Wallahi laqad amanat biya idh kadzabani Allah. Idh kadzabani an-nasu. Sungguh Khadijah telah beriman kepadaku ketika manusia an-nasu semuanya mendustakan aku. Kadzabani an-nasu. Wa awatni id rafadani an-nasu. Yang kedua adalah bahwa Khadijah melindunginya. Bersama Nabi kita Muhammad SAW. Ketika manusia seluruhnya menolak Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, Khadijah memberikan anak-anak kepada Rasulullah SAW. Sedangkan selainnya, Hafsah, Aisyah, Ummu Salamah, dan yang lainnya tidak memberikan keturunan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 keutamaan yang besar. Keutamaan dalam agama, keutamaan dalam perjuangan membangun rumah tangga, dan keutamaan memberikan anak. Sampaikan Rasulullah SAW pada Aisyah yang tidak mampu memberikan 3 hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya akan membekas di hati Aisyah radhiyallahu taala anha. 3 hal ini adalah sifat yang sangat agung yang hanya dimiliki oleh Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha, yang tidak dimiliki oleh para ummahatul mukmin yang lainnya. Menunjukkan bagaimana keutamaan Khadijah dan bagaimana posisi Khadijah di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau tidak ada lagi bersama beliau, namun sejarah perjuangan beliau bersama Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah Nabi lupakan. Ini contoh wanita yang solehah yang memberikan kepada suaminya yang terbaik,
yang memberikan segalanya untuk suaminya, sehingga suaminya tidak pernah bisa melupakan sang istri tersebut. Walaupun telah meninggal dunia cukup lama, walaupun sudah ada pengganti lebih cantik, lebih muda, dan banyak juga, nggak hanya satu orang. Diganti 9 orang pun tidak bisa Nabi kita Muhammad SAW melupakan Khadijah. Sehingga tidak pernah ia mendengar atau disebut atau menyebut Khadijah kecuali memuji beliau radhiyallahu ta'ala anha. Oleh karena itu, cinta Nabi kita Muhammad SAW pada Khadijah yang besar ini ditampakkan juga setelah wafatnya. Dengan tadi menyebut, memuji-muji beliau, memohonkan ampunan untuk beliau, dan juga masih memperhatikan teman-teman dekatnya Khadijah bintu Khuwailid. Imam Muslim dalam Sahih Muslim menyampaikan sebuah hadis. Kana sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha asy-syah yaqulu arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Nabi itu ketika apabila menyembelih kambing, beliau mengatakan, kirimlah sebagiannya kepada teman-temannya Khadijah. Allah Akbar. Bagaimana hebatnya Khadijah mampu memberikan pengaruh pada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak wanita seperti Khadijah ini yang mampu memberikan pengaruh besar pada hati suaminya, sehingga meninggalnya dia tidak membuat suaminya lupa, bahkan terus teringat, terus memujinya, mendoakannya, bahkan tidak pernah melupakan teman-teman istrinya tersebut dengan memberikan hadiah, sedekah, dan yang lainnya. Ini menunjukkan bagaimana ketinggian posisi Khadijah di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohlah Khadijah pada kaum mukminat, kaum muslimat. Contohlah Khadijah. Berupaya bagaimana mampu seorang wanita memberikan yang terbaik kepada suami sehingga suaminya ini ridha kepada dia dan kemudian tidak bisa melupakan dia dan terus mendoakan dia setelah meninggalnya, memuji dia, memohon ampun untuk dia, bahkan berbuat baik kepada para sahabat dekat wanita tersebut. Oleh karena itu, kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan kemarahannya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha atas sikapnya yang salah dan menjelaskan sebabnya. Dan itu beliau lakukan berulang-ulang. Kata Aisyah radhiyallahu anha, faghada wa raha alayya biha syahran. Nabi terus ulang-ulangi itu. Ulang-ulangi menyampaikan keutamaan Khadijah kepada Aisyah. Ghada wa raha, datang pagi ngomong itu, datang sore ngomong itu, selama 1 bulan lamanya. Sehingga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyampaikan dalam hadis yang lainnya,
juga sampai Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Dia mengatakan, "Walladzi ba'asaka bil haqq la adhkuruha ba'da hadha illa bi khair." Dia mengatakan, demi Allah yang mengutus engkau dengan benar, tidak aku menyebutkan nama Khadijah kecuali setelah ini, kecuali dengan kebaikan. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, wa'fu anni afallahu anka." Maafkan aku ya Rasulullah. Semoga Allah memaafkan engkau. Wallahi la tasma'uni adhkur Khadijatan ba'da hadzal yawm bi syai'in takrahu. Demi Allah, engkau tidak mendengar aku menyebut Khadijah setelah hari ini dengan sesuatu yang tidak engkau sukai. Menunjukkan bagaimana hebatnya ustub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menasihati para istrinya. Samping dengan mau'izatul hasanah dan terkadang kemarahan, yang menyampaikan juga sebab-sebab yang membuat ia marah dan tidak menyukai apa yang diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan diulang-ulang oleh beliau. Seperti kata Aisyah, "Faghada wa raha alayya biha syahran." Menunjukkan bagaimana hebatnya dan tandasnya hal ini, sehingga Aisyah akhirnya tidak lagi pernah menyebut ungkapan yang sinis ataupun yang tidak baik kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Demikianlah sebuah uslub, sebuah cara yang Nabi sampaikan kepada kita semua tentang bagaimana mengatasi problem rumah tangga yang kita miliki. Kita suruh memilih dari sekian banyak contoh dan cara Nabi menyelesaikan masalah rumah tangganya untuk disesuaikan dengan kondisi yang kita miliki, untuk disesuaikan dengan keadaan dan masalah yang ada, sehingga sang suami kadang-kadang marah kepada istrinya untuk menampakkan ia adalah pemimpin rumah tangga, dan kadang lembut. Karena itu akan menghiasi rumah tangganya, ataupun bermau'izah hasanah sesuai keadaan yang ada, sehingga akan muncul di sana penyelesaian atas masalah yang timbul dalam rumah tangga kita. Dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita yakini semua yang telah beliau contohkan itulah cara terbaik yang tidak ada duanya, selama kita mampu melihatnya dengan tepat dan mampu menempatkannya dengan benar. Semoga yang bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah untuk terus belajar agar mampu memimpin rumah tangga kita dan bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang baik, pemimpin rumah tangga yang mampu membawa istrinya, anak-anaknya ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mampu menjaga keluarganya dari api neraka setelah dirinya pun selamat dari api neraka. Demikian, wabillahi taufiq. Wassalamu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran serta bimbingan yang bermanfaat yang telah disampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Allah mudahkan kita bisa memahami dan mengamalkannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silakan sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Silakan pertanyaan pertama.
Halo? Halo. Iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana ini? Mohon maaf Ibu, suaranya sedikit bermasalah. Silakan langsung saja Ibu. Ana dari Allah dari Pekanbaru. Ya, silakan. Mohon maaf, Ya. suara teleponnya agak sedikit kurang bersih. Silakan lanjutkan. Udah maksimal. Iya, sudah. Coba. Oke. Ana berusaha untuk mencoba menjadi wanita yang sesuai dengan anjuran Rasulullah. Kami mohon maaf Ibu, kami tidak bisa melanjutkan untuk menyimak pertanyaan dari telepon Ibu karena kurang bagus suara audionya sehingga kita tidak bisa menangkap pertanyaan dengan jelas. Kami gantikan dengan pertanyaan yang lain yang mungkin telah masuk di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Halo. Oh iya, ini dari Umu Fadli dari Sumbawa. Silakan Mufadil. Dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya Ibu. Oh iya Bu, Pak. Sudah? Silakan. Oh ini saya anak kan jualan barang. Kemudian saya anak kreditkan. Misalnya 10 atau 20 setiap hari nggak masalah. Yang penting dalam tempo 1 bulan. Tapi suami anak tidak melarang karena apa? Dia bilang kami tidak mau prinsip dalam rumah tangga kami kan tidak mau berhutang. Tapi saya jualan barang itu kasih orang berhutang gitu. Jadi bagaimana solusinya? Kalau saya mau berhenti jualan barang atau bagaimana gitu? Ya. Jazakallah khair. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Alhamdulillah kita ucapkan syukron atas pertanyaannya. Memang dalam sebuah rumah tangga memang harus ada komunikasi yang baik antara istri dan juga suami, termasuk berkenaan dengan usaha ataupun upaya ya, mencari rezeki yang memang di negara kita ini umumnya wanita punya peran dalam berusaha tersebut. Sebenarnya tidak ada pertentangan antara semangat untuk tidak berhutang dan semangat untuk memberikan hutangan kepada orang lain. Karena pada prinsipnya berhutang itu tidak masalah apabila dengan niat untuk mengembalikannya dan untuk kebutuhan yang dimilikinya. Sehingga kalau kita tidak mau berhutang, bukan berarti kita tidak boleh menghutangkan uang kepada orang lain. Baik dengan sistem jual beli kredit yang memang masih ada khilaf para ulama dalamnya dan yang rajih dibolehkan dalam hal ini. Seperti fatwanya Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Taimiyah yang lain-lainnya. Maka bila misalnya usaha tidak mempengaruhi kehidupan rumah tangga ibu, artinya suami telah mencukupi semuanya, maka yang terbaik adalah mengalah untuk tidak berjualan semata-mata untuk membuat suami ridha dan senang. Dan insya Allah ganti yang lebih baik dengan niat yang ikhlas tersebut. Namun bila itu mempengaruhi kehidupan ibu, di mana itu merupakan bagian daripada nafkah yang mencukupi kebutuhan ibu sekeluarga dan suami belum mampu memberikan yang cukup, maka tetap lakukan saja dengan memahamkan sang suami bahwa ini bukan berarti kita itu menyuruh orang berhutang, namun memudahkan orang lain atau memiliki barang dengan cara dicicil.
Karena pada asalnya membeli kontan itu berat. Kecuali memiliki harta yang cukup. Dan membeli dengan cicilan itu ringan. Walaupun harganya itu lebih mahal. Sehingga dalam kita menjual barang secara kredit, sebenarnya ada di sana unsur membantu orang untuk memiliki barang tersebut. Selama tentunya jumlah keuntungannya dibuat yang wajar dan tidak ada di sana riba ataupun denda atas keterlambatan pembayaran dan lain sebagainya. Jadi ajak musyawarah sang suami, sampaikan masalahnya supaya suami tahu bahwa tidak benar kalau kemudian upaya kita untuk tidak berhutang itu melarang kita untuk menghutangkan pada orang lain. Supaya apa? Supaya kita memudahkan orang lain itu dengan cara itu. Dengan sebuah semangat untuk mengalah. Kalau memang suami menghendaki untuk tidak berjualan lagi, sudah tidak usah berjualan lagi dan hidup bersama suami, berikan yang terbaik bersama suami, insya Allah keberkahan ada dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Semoga menjadi jawaban yang bermanfaat untuk ibu yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan kali ini. Kembali kami berikan kesempatan untuk telepon yang kedua. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Ibu dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Iya, Ibu Ila dikecilkan dulu volume televisinya. Iya, ya sudah. Sudah, Pak. Silakan, Mbak. Ibu, pertanyaannya. Pertanyaan begini. Kalau istri itu izin minta bekerja gitu. Kalau suami tidak mengizinkan itu gimana, Pak, solusinya? Sudah, Ibu, cukup? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan, Ustaz. Sederhana, mengalah saja dan yakini bahwa ridho suami itu lebih mahal daripada keuntungan yang ibu dapatkan dari usaha ibu semuanya. Cobalah untuk mengingat kembali bahwa sebetulnya manusia itu hanya butuh 3 hal. Ya. Butuh badan sehat, butuh hati yang aman, hati yang nyaman, dan yang ketiga adalah butuh makanan yang cukup. Bila 3 ini sudah ada, maka sisanya gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak ibadah, membahagiakan suami, dan yang lain-lainnya. Apalagi sebagai seorang ibu rumah tangga hendaknya memiliki sifat qanaah. Seperti yang disampaikan dalam sabda beliau dari Ubaidillah ibn Mihsan al-Ansari. Rasulullah pernah bersabda, "Man asbaha mu'afan fi sirbihi aminan fi jasa man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qut yaumihi faka'annama hizat lahu ad-dunya bihawafiriha." Barang siapa yang di pagi hari itu dalam keadaan aman hatinya, sehat badannya, dan memiliki makanan yang cukup di hari itu, maka seakan yang mendapatkan dunia dengan semua isinya. Sehingga kita berusaha bagaimana memendekkan angan-angan kita di dunia ini. Dan ingat dengan akhirat nanti. Sehingga tidak mesti yang hartanya banyak bahagia.
dan tidak mesti harus sedikit nggak bahagia. Maka ketika suami itu melarang sang istri untuk tidak dagang, tidak usaha, tidak bekerja di luar rumah, maka taati. Dan dia termasuk hak suami untuk ditaati oleh istrinya. Walaupun mungkin berat bagi seorang wanita, apalagi biasa bekerja, kemudian tinggal di rumah, banyak pekerjaannya. Saya lihat di rumah itu subhanallah, ya, akan tampak kalau sang suami, para suami tahu ketika istrinya sakit misalnya, maka didapatkan demikian banyaknya pekerjaan di rumah tersebut. Yang seandainya waktunya dihabiskan di sana, habis waktunya. Sehingga sebaiknya seorang wanita bila memiliki waktu longgar, gunakan untuk menghafal Quran misalnya, untuk memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak amalan sholat lainnya, atau merawat dirinya agar suaminya pulang bekerja mendapatkan keindahan di rumahnya, keindahan pada dirinya, keindahan pada rumahnya, keindahan pada anak-anaknya, sehingga betul-betul suami bisa merasakan rumah sebagai baiti jannati, rumahku adalah surgaku, dan buat dia akan betah di rumah. Dan bila seorang laki betah di rumah, insya Allah dia akan bisa menundukkan pandangannya dan bisa mencintai istrinya, dan bisa juga membuat ia seperti Rasulullah SAW kepada Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Maka ikutlah saran suami. Insya Allah rezekinya Allah itu sudah ditentukan. Kita bekerja, tidak bekerja, rezeki sudah ada. Hanya kita salah bila tidak bekerja, karena kita tidak menunaikan perintah Allah untuk bekerja, mencari nafkah. Demikian asal saya, Allah alam bisawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat. Tapi kembali kami membuka untuk tanya jawab melalui telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Ibu Hirwa. Silakan pertanyaannya. Ini mau menanyakan masalah itu, Pak Ustaz. Mertua yang maksudnya kurang adil gitu, Pak Ustaz, dalam memberikan bantuan atau apa. Anak yang dua benar-benar dibikin sampai kaya banget. Giliran yang ketiga, anak kan ada 5, yang 2 dibikin kaya, yang 3-nya ya mau susah mau makan ya terserah gitu, Pak Ustaz. Kadang-kadang mau mengadem-adem hati suami tuh gimana gitu. Perasaan saya gitu, punya orang tua juga nggak sampai segitunya loh. Minta penjelasannya ya Pak Ustaz. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Memang kita perlu pahami bersama sebagai sebuah contoh ya kepada kita semua bagaimana akibat daripada pemberian orang tua yang tidak adil. Yang Nabi pernah sampaikan kepada Bashir, ya, bapaknya Nu'man, ketika dia ingin berikan kepada Nu'man sesuatu yang tidak diberi kepada ke adik dan kakaknya Nu'man. Istrinya tidak setuju dengan itu semua. Dan akhirnya mengadu kepada Rasulullah SAW, kata Nabi, i'dil baina auladik. Adilah di antara anak-anak kamu. Setelah mengatakan, wahai Bashir, apakah engkau memberikan juga kepada yang lainnya? Kata beliau tidak. Maka Nabi mengatakan, i'dil baina auladik. Artinya, keadilan orang tua dalam memberi kepada anak-anaknya adalah perkara yang sangat dianjurkan Rasulullah SAW. Bahkan menjadi kewajiban kita semua. Terlepas kasus yang ada ini.
Karena sikap yang tidak adil itu muncul karena dua kemungkinan. Yang pernah ketidaktahuan sang bapak. Dia nggak tahu apa mana adil dalam hal ini. Sehingga kata dia, ini harta saya, saya kasih semua saya, terserah. Saya kasih yang ini, saya lagi suka saya kasih banyak, saya kasih sedikit, serah saya. Atau yang kedua, karena adanya kecenderungan, kecintaan berlebih kepada salah satu daripada anak-anak tersebut. Sehingga mereka akhirnya diperlakukan tidak sama oleh orang tuanya. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Orang tua hendaknya bersikap adil dalam memberi. Adil bukan berarti sama, tapi adil dalam artian memberikan kepada semuanya sesuai dengan keadaan yang ada. Kemudian yang kedua, perlu dipahami bersama bahwa kaya miskin itu sudah ada garis rezekinya. Kadang sama dikasihnya, namun yang satunya mampu menggunakannya menjadi kaya. Satunya nggak menggunakannya sehingga menjadi tetap tidak berubah kemiskinannya. Ini semua menjadi bagian yang harus kita sadari. Dan hendaknya kita semua sebagai seorang muslim menyikapi sikap orang tua yang salah. Itu harus menasihatinya bila memungkinkan dengan cara yang baik. Bila tidak memungkinkan, hendaknya berlapang dada. Sebab yakini bahwasanya rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari bapak. Apalagi sudah besar, sudah punya istri, punya anak, mestinya sudah tidak lagi berharap dengan pemberian orang tua. Mestinya sudah mandiri dan tidak berharap mendapatkan bantuan orang tua. Sehingga sudah waktunya untuk berdiri sendiri menjadi laki-laki yang utuh, yang mampu menafkahi keluarga tanpa harus meminta, menjadikan tangan di bawah kepada orang tua dengan keadaan yang ada. Yakinlah, bila kita itu ta'afuf, Allah akan jaga kita. Orang tua menghargai kita. Karena kita tidak pernah minta, tidak pernah iri dengan orang yang dikasih, dan lain sebagainya. Sehingga itu yang harus dimiliki oleh seorang laki-laki, seorang anak. Sehingga kita katakan bahwa kalau kita secara hukum, selama anaknya itu masih bisa hidup, makan, minum, tidak fakir dalam artian kekurangan, orang tua itu tidak bisa dituntut oleh anaknya. Tidak bisa dituntut oleh anaknya. Sebagaimana orang tua yang sudah kaya, yang sudah cukup, tidak boleh menuntut kepada anaknya itu diberi nafkah lagi. Sehingga ibu mestinya akan jadi seorang istri yang mampu mendinginkan perasaan sang suami yang melihat semuanya. Sampaikan bahwa rezeki itu tidak akan lari. Kalau kita bagi kita, maka akan terbagian kita. Yang kedua, mungkin juga orang tua memberi sekarang kepada dua orang tersebut agar dia punya kemampuan, punya kehidupan yang baik. Mungkin menyusul setelah itu yang tiganya. Dia nggak tahu. Sehingga butuh adanya husnudzon dari anak kepada orang tuanya. Sehingga tidak membuat hati panas melihat
saudaranya yang dua sudah berkecukupan, diberikan bantuan banyak sehingga cukup hidupnya, yang tiganya tidak diberi atau belum diberi. Siapa tahu bapak itu punya sebuah skenario, ya, diberikan kekayaan dulu yang duanya, sisanya akan diberikan yang tiganya. Dengan asumsi bahwa yang dua ini dikasih bantuan, mampu mengelolanya dan mampu menjadikan sebagai sebuah jalan menuju kecukupan bagi kedua orang tersebut. Nah, jadi upayakan ibu sebagai istri membuat dingin sang suami dengan cara menyampaikan kita harus husnudzon dengan sang bapak. Mungkin sekarang mereka duluan, nanti kita mungkin apa yang setelahnya. Atau mungkin bapak buat wasiat sendiri, punya di akhir hayatnya mungkin dibagi-bagi, dikasihkan yang lengkap dengan harta yang dimilikinya itu. Yang mungkin lebih besar daripada yang diberikan pada dua orang tersebut. Yang ketiga juga sampaikan pada sang suami bahwa kita ini sudah dewasa. Hendaknya kita berusaha bagaimana merasa cukup dengan yang dimiliki, dan berusaha mencukupi yang dibutuhkan dan membuat kebutuhan sesuai kemampuan yang kita miliki. Lebih indah hidup cukup namun punya kemuliaan daripada banyak minta akhirnya direndahkan. Nabi SAW pernah dalam sebuah hadis yang sahih yang riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim juga. Karena Nabi itu ada kaum Ansar, sebagian kaum Ansar kepada Nabi Muhammad SAW untuk minta harta yang dimilikinya, dia beri. Minta lagi diberi. Minta lagi diberi. Nabi mengatakan bahwa ada yang lebih besar daripada yang saya berikan tadi. Dikatakan may yasta'fif ya'ifullah. Siapa yang istighfaf artinya menahan diri tak minta-minta. Mencukupkan sudah ada, maka Allah akan cukupkan. Allah jaga izahnya, Allah jaga kemuliaannya, Allah jaga kehormatannya. May yastaghni yughnihillah. Siapa yang merasa cukup, merasa cukup, merasa kaya, cukup bagi dia yang sudah dimilikinya, Allah akan kayakan dia. Hatinya itu cukup terus, punya uang cukup, enggak punya uang cukup, enak hatinya. May yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang berlatih sabar, Allah akan memberikan banyak kesabaran. Wa ma u'tiya ahadun khairan wa awsa' minas sabr. Tidak ada diberikan seseorang itu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Jadi sampaikan kepada beliau agar beliau tidak kemudian merasa diperlakukan zalim oleh orang tuanya. Dan akhirnya timbul permusuhan dengan saudara-saudaranya yang ada tersebut. Jadi istilah saya adalah menjadi pendingin. Jangan ikut mengingatkan suami mengatakan apa enggak adil, enak yang sana, kita susah. Jangan. Sampaikan bahwa saya sebagai seorang istri, ya, sudah cukup dengan yang kamu miliki sekarang. Nanti kalau mereka beri, ambil. Tidak usah minta. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya upaya dari ibu untuk memahamkan suami, ya, bagaimana Islam mengatur semuanya, ya, bisa membuat dia lebih dingin dan lebih mampu untuk fokus bekerja, ya, dan tidak berpikir bantuan dari orang tuanya. Semoga orang tua, mertua ibu mendapatkan hidayah untuk bisa adil dalam hal ini, dan juga semoga suami pun mendapatkan
kesabaran, ya, sifat, ya, kemandirian yang mampu nantinya tidak melihat orang tua. Silahkan orang tua berikan apa saja kepada orang lain. Yang penting saya hidup dengan kedua kaki saya dan kedua tangan saya untuk membiayai keluarga dan hidup bahagia bersama keluarga. Demikian. Allah alam bisawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas jawaban yang bermanfaat. Selanjutnya kita akan beralih ke pesan singkat. Ada pertanyaan yang telah masuk dari saudara Zon di Padang. Ustadz mau bertanya, bagaimana kita sebagai suami menyikapi atau menghadapi istri yang keras kepala? Silakan Ustadz. Kalau istri kita keras kepala, maka bagaimana caranya kita membuat ia jadi lembut kepalanya? Jadi subhanallah, tidak ada keras kepala itu kecuali dengan hasil daripada hati yang keras juga. Maka kita lihat kembali kepada kondisi sang istri. Bila ia keras kepala itu karena memandang ia lebih hebat daripada suaminya, maka perlu upaya bagaimana ia menyadari bahwa ia itu tidak seperti yang ia sangka. Karena biasanya orang itu kalau tahu kekurangannya, dia akan mengalah. Tapi kalau ia merasa hebat, maka akan susah untuk mengalah. Yang kita lihat secara umum, terlepas dari kondisi sang istri, orang yang mendapatkan kondisinya itu nggak mau mengalah atau keras kepala, benar salah, pokoknya saya, maka itu kembali kepada masalah yang ada di hatinya. Maka perlu yang pertama dibina dengan pendidikan agama yang baik. Yang kedua dibina untuk bisa beribadah dengan baik. Karena dengan pendidikan agama yang baik, punya etikat ataupun keyakinan yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, dan tahu bahwa dia itu penuh kekurangan, ditambah ibadah yang baik, akan membuat hatinya mudah menerima informasi dari pihak lain. Mudah menerima itu semuanya. Kemudian akan berusaha untuk memperbaiki kekurangan yang dimilikinya. Sehingga akhirnya dia mau mengalah. Dan kalau sudah melihat bagaimana nikmatnya mengalah, maka kita menjadi orang yang paling mudah untuk mengalah dan memaafkan. Dan insya Allah tidak akan keras kepala lagi. Ini faktor agama. Faktor non-agama, kita berusaha melatih dia untuk bisa berhati besar. Bahwa tidak semua yang kita pahami, yakini benar, itu mesti benar. Sehingga kita tidak boleh menutup diri kita, kemudian tidak mau mendengarkan saran nasihat orang lain yang baik-baik. Sehingga dengan demikian, kita akan mampu untuk menghargai orang lain. Mampu menghargai orang lain. Dan juga mampu untuk mengambil manfaat dari orang lain. Sehingga latihlah istri untuk berlatih diskusi. Ya, dengan menerima, dibantah, menerima, dinasihati. Dia menyampaikan pendapatnya, dan juga Anda menyampaikan pendapatnya, sehingga akan muncul latihan ya, untuk saling mengerti
Dan akhirnya muncul sifat terbuka untuk menerima orang lain dan saran-sarannya. Saya yakin insya Allah dengan belajar diskusi dengan istri, diskusi ada apa, musyawarah, diskusi akan bisa mengurangi sifat keras kepala yang dimilikinya. Tentunya butuh kesabaran dari sang suami untuk melatih itu semuanya. Dan insya Allah banyak orang yang dulunya keras kepala dengan berlatih diskusi, kemudian berdebat dengan orang lain. Awalnya emang subhanallah, nggak mau kalah lama juga dia akan mengerti bahwa dia ketika dapatkan salah tetap salah. Dan terus dilatih. Mudah-mudahan dengan faktor agama tadi, dibina agamanya, dibina ibadahnya dengan baik, tambah latihan terus untuk bermusyawarah, berdiskusi, apa saja. Dengan anak, dengan suami, dengan siapa saja yang bisa berdiskusi, akan muncul sana kemudahan untuk minimal keras kepalanya bisa kurangi sampai pada tahapan menjadi orang yang mampu melihat dengan benar semua ucapan yang sampai kepada dia, sehingga dia gampang untuk menolak pendapat orang lain dengan mudah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat. Berikut kami bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz. Ana mau bertanya dari seorang istri. Apakah berdosa saya mendiamkan suami beberapa hari ini? Karena saya kesal, suami sudah sering saya minta untuk mengurus segala keperluan surat menyurat seperti kartu keluarga, akte kelahiran anak, bahkan KTP kita belum ada. Karena sudah lama kami berumah tangga namun KTP dan kartu keluarga belum diurus oleh suami. Jadi anak marah dan anak diamkan, tidak mau berbicara dengan suami dengan maksud suami mengerti dan bisa segera mengurus surat menyurat tersebut. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Silahkan. Kita hendaknya berpikir dalam menyelesaikan masalah itu harus dengan anggapan akan mengurangi atau menghilangkan masalah. Kalau kita nggak demikian pikirnya, maka kita akan membuat masalah yang besar lagi. Mendiamkan suami berhari-hari tidak baik. Bahkan kita dilarang mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari. Tidak boleh menghajar atau mendiamkan, ngajak ngomong, salam pun nggak ditampakkan jawabannya dan sebagainya melebihi 3 hari. Kecuali ada dalil syariat yang menuntut harus lebih daripada itu. Demikian juga kita lihat umumnya dalam konsep Islam itu yang menghajar, mendiam itu adalah suami. Itu yang efektif. Dan jarang efektif kalau yang mendiamkan istri. Jarang efektif. Apalagi kalau ia nggak merasakan, tidak merasa itu sebagai sebuah teguran. Tidak sebagai sebuah teguran. Maka saya nggak menyarankan wanita untuk mendiamkan suami. Namun berlaku yang baik kepada suami dengan terus menasihati suami, memberikan sahabat suami untuk mengurusnya. Sampaikan kita butuh ini. Sampaikan kebutuhannya apa. Nanti Allah mudahkan insyaallah ta'ala suami untuk bergerak untuk itu. Kemungkinan suami tidak mau mengurus karena merasa itu belum mendesak, belum dibutuhkan, sehingga belum buat kartu keluarga
Artinya masih ikut keluarga suami atau keluarga istri. Nah, karena pada asalnya semua punya kata keluarga. Cuman apakah ia ikut orang tuanya atau buat sendiri? Nah, saya paham ini belum buat sendiri. KTP sudah ada. Sudah ada sebetulnya, tinggal kita daftar, foto, selesai. Karena data semua itu sudah ada di negara sejak ia bersama kakak orang tuanya. Jadi saya lihat mungkin karena nggak merasa butuh saja. Nah, istri sebagai istri yang baik berusaha bagaimana membuat suami itu merasakan bahwa ini dibutuhkan oleh keluarga, sehingga dia mau meluangkan waktu untuk itu. Berikutnya juga alhamdulillah pengurusan KTP, pengurusan KK bisa dibantu oleh RT atau oleh orang tertentu yang bisa membantu. Dengan berjasa pun bisa. Sehingga sebetulnya kalau ibu yang membuatkan KK, ya, itu bisa dengan bantuan orang lain. Ya. Tentunya dengan izin dari suami, ya, untuk menyerahkan kepada orang lain mengurus itu semuanya. Yang kedua, sampaikan bahwa ngurusnya nggak susah, mudah. Ya, tidak seperti zaman dulu. Sekarang ini mainnya cepat. Kakak berapa jam sampai selesai. Bahkan kalau tidak ada antrian mungkin sebentar selesai. Karena umumnya layanan kependudukan di Indonesia sudah mengalami kemajuan, ya, dengan percepatan dalam pengurusannya. Sampaikan kepada sang suami. Sehingga ia merasa karena mudah dan dibutuhkan, dia mau mengerjakan. Jangan kemudian didiamkan, akhirnya suami nggak betah di rumah. Bila suami nggak betah di rumah, yang rugi adalah istri juga. Jadi jangan sampai kita, ya, membuat sikap-sikap yang akhirnya membuat suami itu malah tidak nyaman ataupun merasa, ya, tidak dihargai oleh sang istri. Ingat, ya, jangan selesaikan masalah dengan apa? Dengan membuat masalah yang lebih besar lagi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Berikut kami bacakan pertanyaan dari Umu R di Tangerang yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, suami bertahun-tahun sholat subuh selalu kesiangan. Saya sebagai seorang istri sudah berusaha untuk membangunkan setiap paginya untuk suami bisa sholat subuh tepat waktu. Setiap ada masalah, hati ana selalu ingin pisah dengan suami. Jadinya seperti itu, Ustadz. Mohon nasihatnya, silakan. Inilah masalah yang sebetulnya berawal dari masalah yang dianggap sepele oleh suami. Karena di Indonesia ini khususnya saya lihat, banyak sekali kaum muslimin yang meremehkan waktu sholat. Karena menganggap bahwa sholat berjamaah itu hukumnya hanya sunnah saja. Padahal dalam mazhab Syafi'iyah sunnah muakkad, bukan sunnah biasa. Yang kedua juga anggapan dia selama masih waktu kan boleh sholatnya, sah sholatnya. Ya mestinya kita sebagai orang muslim tidak hanya sekedar sah saja, namun juga kita berpikir mendapatkan yang sempurna. Hal seperti ini akan muncul pada benak kita, dan bila muncul akan kita meremehkan sholat. Sehingga sholat yang penting sah. Yang penting masih di waktunya. Yang penting saya selesai tugas kewajiban saya. Ini keliru. Ya. Sebab perlu diketahui bahwasanya kita diminta untuk sempurna sholatnya. Aqimus sholata. Ya. Bahkan Nabi sangat memperhatikan kekhusyuan. Dan mengatakan juga bahwa orang yang malas sholat itu punya tanda kenifakan.
Artinya nggak semangat sholat. Subhanallah. Kita lihat bagaimana seorang muslim bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sholatnya. Kemudian tidak ada keinginan untuk sholat di awal waktu. Berjamaah di masjid bersama kaum muslimin yang lainnya. Maka ini semua muncul mengakibatkan kita meremehkan sholat dan akhirnya sholatnya itu apabila subuh ya, berusaha sholat subuh, nunggu agak siang baru sholat karena capek tidur ngantuk. Nah ini semua tidak mungkin berubah kalau kita nggak merubah mindset kita, tidak merubah hati kita, dan tidak pernah mau tahu apa itu sholat, untuk apa kita sholat, mengapa sholat, apakah dia hanya kewajiban semata atau ada faedah yang lainnya. Yang kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang sempurna itu bisa mencegah kekejian dan kemungkaran. Semakin sempurna, semakin mampu mewujudkan ini. Dan semakin nggak sempurna, semakin berkurang kemampuan untuk itu. Oleh karena itu, langkah pertama yang Ibu sampaikan harusnya adalah mengajak dia untuk belajar agama. Itu kunci pertama. Bila Ibu tidak mengajak dia untuk belajar agama, akan sulit untuk merubah opini yang ada tersebut. Dan ternyata saya alami, banyak di antara kita itu yang awalnya meremehkan sholat. Sholatnya yang penting sholat. Kadang-kadang yang lainnya 4 rakaat itu dia selesai 4 rakaat, yang lain ber2 rakaat. Karena cepatnya. Atau sholat tarawih 21 rakaat, ada 3 rakaat, 10 menit misalnya. Kita katakan, kita lihat bahwa esensi sholat itu bukan semata hanya gerakan dan bacaan. Pada ruhnya, yaitu khusyuk. Nah ini tidak didapatkan oleh orang yang tidak mau belajar agama. Tapi kalau dia belajar agama dengan baik, ya, mau misalnya dengar ya, kajian di Roja TV misalnya, di Raja Roja misalnya, atau yang lain-lainnya, baca buku, ke majlis taklim, dan lain sebagainya. Saya yakin ketemu teman-teman yang semangat sholat berjamaah, akhirnya dia berjamaah. Dan kalau sudah berjamaah, kemudian paham tentang urgensi jamaah sholat, urgensi sholat berjamaah, urgensi sholat di waktunya, maka akan muncul semangat untuk tidak meninggalkan sholat ya, di awal waktu. Bahkan ada berkumandang sudah siap ke masjid. Nah, kemudian karena Ibu sudah merasakan upaya setiap hari bangunkan, hanya bangunkan, capek. Akhirnya apa? Muncul keengganan. Nah, lama-lama karena khawatir, timbullah kehilangan di sana rasa simpati kepada sang suami. Semakin hilang, sehingga apa? Sehingga akhirnya lebih baik berpisah daripada capek bangunkan sholat. Ini juga akibat yang harusnya tidak terjadi. Kalau Ibu kemudian mau lagi melihat pahala yang Ibu dapatkan dalam dakwah ini, maka muncul kehebatan yang tidak ada duanya. Contohnya, man dalla ala huda falahu ajru fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada maka dia dapatkan pahala dan mengerjakannya. Kalau Ibu mampu membuat sang suami itu sholat berjamaah di masjid, atau paling enggak sholat pada waktunya, sudah pernah pahala yang besar, pahala sholatnya. Sehingga seperti membangunkan orang sholat itu adalah sebuah pahala besar. Jangan dilihat sebagai sebuah pekerjaan rutin yang menjengkelkan, tapi itu merupakan bagian daripada Ibu mendapatkan pahala besar Allah Subhanahu wa taala. Maka bangunkan pada waktunya, jangan bangunkan ketika dia mau, bangunkan.
ajak sholat berjamaah di rumah. Misalnya kalau memang belum berjamaah di masjid, sampaikan, saya pengen sholat sama kamu di rumah. Nah, biasanya kalau sholat berjamaah itu akan terjaga waktunya. Subhanallah, saya lihat bahwa orang itu kalau berjamaah mau di rumah atau di masjid itu akan lebih menjaga waktu ketimbang ia sholat sendirian. Dan ketika ia sholat berjamaah di masjid, maka lebih lagi memperhatikan waktu daripada yang sholat jamaah di rumah. Sehingga orang yang berjamaah di masjid akan dapatkan disiplin. Ya, dia tahu bahwa setelah adzan, kemudian akan qomat. Nah, oleh karena itu, ajak oleh ibu, bapak untuk ikut sholat berjamaah di masjid, kemudian diajari agama, atau minta dia belajar agama, terus dengan media yang sudah dimiliki. Ya, ajak ke teman-teman yang senang sholat berjamaah. Ya. Satu rahmi atau ziarah ke teman-temannya, nanti adzan berangkat ke masjid sama teman-temannya, lama-lama akan dapatkan nikmatan di dalam hal ini. Jadi saya lihat bahwa unsur yang memunculkan opini yang tidak jelas tentang sholat pada banyak kaum muslimin. Oleh karena itu, dengan upaya ibu untuk mengajak ia belajar agama, kemudian mengamalkan agama di rumah, insya Allah mudah-mudahan Bapak bisa berubah. Dan minta cerai bukan solusi terbaik ya untuk semua masalah di rumah tangga. Nah, itu ada untuk sebuah masalah besar yang memang tidak mungkin terselesaikan dengan selain bercerai tersebut. Maka silahkan bercerai. Tapi kalau masih memungkinkan untuk bersatu, maka lebih baik bersatu, berkumpul, memperbaiki yang ada untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam bissawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kami ucapkan terima kasih para Ustadz yang pada kesempatan pagi hari ini telah meluangkan waktu guna memberikan pelajaran dan menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Terbatasnya waktu perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, Ustaz, kami mohon maaf. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ihtitam. Fadhal ya Ustaz. Alhamdulillah, emang kita tak pungkiri bahwasanya minimnya pengetahuan agama pada banyak kaum muslimin mengakibatkan mereka meremehkan syiar-syiar agama. Padahal Allah katakan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Dan mafhum mukhalafahnya, orang-orang yang meremehkan syiar-syiar agama, syiar Islam, itu tentu tidak takwa hatinya. Ini yang perlu kita pahami bersama. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita bersama. Siapa saja yang mampu memahamkan orang lain tentang agama ini, untuk membantu kaum muslim yang belum paham agar memahami agama dengan baik. Yang tidak mampu punya peran dalam hal ini. Dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, agar bagaimana punya peran serta aktif dalam menyebarkan ilmu agama ke masyarakat. Sehingga upaya kita untuk mendukung itu semua mudah-mudahan menjadi bagian daripada pahala besar kita menyebarkan agama Allah ini agar menjadi kalimatul ulia, menjadi kalimat yang tertinggi, yang nanti menjadikan kaum muslimin mengerti akan kondisi agama yang dimilikinya,
dan bagaimana bersikap yang benar terhadap agama ini, sehingga mereka bisa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sumbangan antum semua, ya, infaknya antum semua, itu akan menjadikan antum peroleh pahala yang tidak ketahuan oleh antum, namun akan mengalir terus, ya, karena termasuk menjadi bagian daripada penyebaran ilmu yang manfaat, dan termasuk orang yang mudah-mudahan mendapatkan pahala ikut serta dalam memakmurkan, ya, ilmu yang manfaat dan menyebarkannya kepada khalayak ramai di kalangan kaum muslimin secara khusus dan umat manusia secara umum. Maka marilah kita punya partisipasi dengan kemampuan yang kita miliki, dengan harta yang kita miliki, walaupun tampak sedikit, namun dengan ikhlas bisa jadi bukit yang besar. Tanpa ikhlas akan nyasar dan tidak ada hasilnya. Oleh karena itu, ajakan kepada kaum muslimin semua, mari dukung, ya, program dakwah yang ada, baik di Raja-Raja ataupun yang lainnya, agar kita termasuk bagian dari orang yang punya partisipasi menyebarkan kebaikan dan ilmu yang manfaat kepada masyarakat kaum muslimin seluruhnya. Ucapan syukur, terima kasih kepada teman-teman di studio Raja-Raja dan juga studio Ponpes Al-Ukhuwah Sukoharjo, Jawa Tengah, yang telah membantu wujudnya kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua, dan mohon maaf atas segala kurang yang ada. Bila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila salah kita mohon ampunan, dan kita berusaha untuk memperbaiki yang ada. Mari berusaha untuk memperbaiki rumah tangga kita dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.